Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu tsaniyah min umrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa as-sanatu tsaniyah fasalathu sallallahu alaihi wasallam halimah. Wa qad sara ghulaman jafran ay qawiyan 'ala al-akli wahdah mustaqillan bi nafsihi ghairu muhtajin ila ghairihi. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana awwal kalamin takallama bi hina Fatimah Halimah radhiyallahu anha Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa takallama bihadza aidan 'inda khuruji min batni ummi. Wa fi riwayatin awwal kalamin takallama bi fi ba'dil layali wa huwa 'inda Halimah la ilaha illallah quddusan quddusan namatil uyun warrahmanu la ta'khudhu sinatun wala naum. Wa kana la yamassu syai'an illa qala bismillah. Qalat Halimah faqadimna Makkah ala ummi ba'da an balagha sanatain wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina lima nara min barakatihi. Fakallamna ummah wa qultu laha law tarakti bunayya 'indi hatta yaghludha wa narji'a bihi as-sanata al-ukhra fa inni akhsha 'alayhi waba'a Makkah ay maradaha wa wakhmaha. فلم نزل نلح بها حتى ردته معنا فقالت آمنة لها ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة أي كما تخافين أنت أيضا. فرجعت حليمة به صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة الهاشمية أن نفرا من نصارى الحبشة رأوه صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية حين رجعت به إلى أمه بعد فطامه فنظروا إليه وقلبوه ورأوه خاتم النبوة بين كتفيه وحمرة في عينيه وقالوا لها هل يشتكي عينيه؟ قالت لا ولكن هذه الحمرة لا تفارقه. ثم قالوا لها لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن إلى ملكنا وبلدنا فإن هذا الغلام فلنذهبن إلى مالكنا وبلدنا فإن هذا الغلام كائن لنا وله شأن نحن نعرف أمره fa'abat wa atad bihi ila ummi. Tahun kedua daripada umur Rasulullah SAW. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah wa ala alihi washabihi wala. Pada ujung tahun kedua daripada umur beliau, selesai tahun kedua, maka sudah waktunya Siti Halimah menyapi Rasulullah, disapi. Dan Nabi SAW 2 tahun ini seperti anak yang sudah sangat tegas sekali. Kuat, tegas, tangkas, makan sendiri, nggak ditulang ya. Semua urusannya, pakaiannya juga bisa pakai sendiri, tidak perlu untuk dikawal, dimomong atau yang lainnya, nggak ada. Karena Nabi SAW diberi kecerdasan lebih daripada yang lainnya, ketegasan lebih daripada yang lainnya. Kemarin sudah dikatakan umur 10 tahun udah fasih bicaranya. 10 bulan udah fasih bicaranya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika disapi oleh Siti Halimah yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Persis dengan pertama yang diucapkan oleh Nabi ketika baru lahir. Kemarin diterangkan bagaimana Nabi SAW bukan baru lahir cower nangis seperti kita ya, tapi langsung mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Dalam riwayat yang lain, pertama yang dibicarakan oleh Nabi SAW yaitu di sebagian malam-malam ketika ada di tempat Halimah, Siti Halimah. Beliau menyatakan la ilaha illallah quddusan quddus namatil uyun warrahman la ta'khudhu sinatun wala naum. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang maha suci, mata semuanya tidur, dan Allah yang maha rahmat, tidak pernah
merasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Mulai kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu kecuali memulai dengan bismillah. Mulai kecil. Bismillah, bismillah. Mau berpakaian bismillah, mau tidur bismillah. Mulai kecil bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena langsung pendidikan dari Tuhan. Langsung dari Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Walaupun ditinggal sama ayahnya yatim, walaupun dia diasuh oleh Siti Halimah ya, yang jauh daripada ulama saat itu di daerah Sa'ad, di Bani Sa'ad, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam karena langsung dikontrol oleh Tuhannya, begitulah selalu dia memulai segala sesuatu dengan bismillah. Siti Halimah bercerita, ketika Nabi sudah berumur 2 tahun, kami tugasnya sudah nyapi, berarti mau kita serahkan sama ibunya. Tapi masih eman Siti Halimah, masih sayang Siti Halimah. Pingin Nabi masih lama ada di situ. Karena Siti Halimah merasa banyak memandang banyak berkah ini. Adanya Nabi ada di rumahnya ini berkah semuanya. Bukan hanya berkah pada beliau, tapi seluruh yang ada di situ. Kemarin sudah diceritakan bagaimana kalau ada yang sakit, dipegangkan tangannya Nabi, sembuh yang sakit. Bahkan binatang-binatang yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sembuh yang sakit-sakit mereka. Akhirnya Siti Halimah usul setelah dibawa anaknya 2 tahun ke muka ibunya Siti Aminah, usul lau tarakti baniya indi hatta yaghlab wa narji bihi as-sanata al-ukhra fa inni akhsha alaihi waba Makkah. Kalau seandainya Anda berkenan wahai Ibu Aminah, anakku ini Muhammad ini anakku sallallahu alaihi wasallam, biar tinggal ada di aku untuk lebih lama lagi sampai kuat begitu, karena perubahan cuaca dan daerah kami khawatir nanti kalau di kota Mekah dia nggak cocok hawanya, nanti sakit gimana, kan sayang ini anak. Terus begitu dirayu oleh Siti Halimah, si ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Aminah melihat Nabi betul-betul diperhatikan ya sama Siti Halimah. Kemudian dan banyak sehat begitu Rasulullah ya. Siti Aminah pun berpikir, iya, jangan-jangan nanti akhirnya ditinggal sama ibu asuhnya ini, Nabi akhirnya mungkin kangen atau apa, atau karena cuaca atau daerah yang baru. Maka Siti Aminah berkata kepada Siti Halimah, irji'i bi ibni, ya bawaan lagi sudah. Aku juga khawatir sama anak ini, takut sakit ada di kota ini, sama dengan kamu khawatirnya. Boleh kamu bawa, kata dia. Senang, dibawa lagi sama Siti Halimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam Sirah Al-Hashimiyah, ketika Siti Halimah membawa Rasulullah ke kota Makkah, mau dikembalikan sama ibunya dan mau dirayu juga untuk supaya kembali lagi sama beliau, bertemu dengan beberapa orang Nasoro Habasyah. Daerah Habasyah itu orang-orang Kristen, orang-orang Nasoro, mereka ahli Injil. Di Injil itu sifat-sifatnya Nabi itu jelas, sampai di Bible sekarang pun jelas sebenarnya, kalau mereka mau mengakui dan konsekuen ya, jelas ya. Mereka melihat Nabi Muhammad umur 2 tahun ini waktu itu dibawa sama Siti Halimah, dideketi, dibalik punggungnya dilihat, di situ ada khatamun nubuwah, tanda akhir kenabian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang disebutkan dalam Injil mereka. Hah? Kemudian dilihat matanya ada kemerahannya. Bilang, ini anak sakit mata enggak? Enggak, mulai dari dulu ada begitu kok, kata dia. Enggak sakit kau nak, kata dia. Enggak sakit, kata dia. Maka orang-orang Nasrani ini tahu, oh ini yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Injilnya Nabi akhir zaman. Persis sifat-sifat tadi itu. Hah? Akhirnya dia menyatakan, gimana kalau anak ini saya bawa ya, saya temukan raja kami, saya temukan di daerah, nanti akan dihormati di daerah kami, kamu nanti akan dikasih hadiah itu dan ini, dirayu begitu. Karena dia akan tahu bahwa ini akan jadi nabi. Kalau hidup ada di daerahnya dia, wah hebat. Dalam kerajaannya dia, wah hebat. Tapi Siti Halimah menolak dan tetap bersikeras harus dibawa ke ibunya, ya, dan akhirnya dirayu ibunya dibawa kembali lagi sama Siti Halimah. Cerita ini menggambarkan bahwa sebenarnya orang-orang Nasara itu kalau mau konsekuen lebih mudah daripada orang Yahudi, saudara. Karena itu yang lebih banyak tertarik masuk Islam itu orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Orang-orang Yahudi enggak. Orang-orang Yahudi tahu dalam kitab Taurat tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW, tapi mereka jahadu, mereka mengingkari begitu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan Nabi sama dengan mereka kenal kepada anak-anak mereka. Saking jelasnya Allah menerangkan itu. Dulu sebelum adanya Nabi, supaya dia kan hidup di negeri Arab, supaya dia tadi itu menjadi orang yang diterima sama orang Arab, selalu ngasih kabar gembira. Nabi akhir zaman dari orang Arab loh gitu. Seneng orang Arab. Cerita nanti Nabi akhir zaman dari orang Arab. Akhirnya dia nawarkan barang, dia dibeli. Hanya untuk kepentingan tijarahnya, hanya untuk kepentingan dunianya. Malah mereka tadi itu, kalau sudah mereka tadi itu kepingin menang kalau perang atau apa, tawasulnya dengan Nabi Muhammad. Wa kanu min qalbu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka itu tawasulnya dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah tawasul Nabi, menang mereka. Alhasil mereka itu kenal dengan Nabi, tapi orang-orang Yahudi jarang yang percaya, jarang yang beriman. Orang-orang Nasara ini lebih gampang sebetulnya. Tapi yang berilmu, yang ortodok ini goblok-goblok biasanya. Yang fanatik-fanatik, cobalah belajar lagi. Dibaca, jangan baca Quran dah. Baca Bible-nya aja. Baca Bible aja. Nanti akan jelas kok dari situ. Bahwa di situ ada tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal konsisten. Asal Anda konsisten. Karena itu kita lihat orang yang ahli-ahli Bible itu, mereka banyak berubah agama. Enggak sedikit yang konsisten. Tapi yang enggak, ya udah ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa taala, ditutup-tutupi justru. Ditafsir-tafsiri dengan yang lain. Karena itu ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 2 tahun itu kembali lagi ke tempatnya Siti Halimah, diasuh lagi sama Siti Halimah sampai terjadi nanti tahun ketiga, tahun keempat, dan insyaallah akan diteruskan. Malam hari ini kita malam 17, malam nuzul Quran. Alhamdulillah. Malam hari ini juga terjadi kejadian perang Badar. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan diterangkan oleh Habib Abdullah Al-Muhdar tentang perang Badar. Bentar lagi 20 menit. Kemudian malam hari ini juga Indonesia merdeka. Kalau dihitung dengan tahun Hijriah,
Karena Indonesia ini merdeka malam 17 Ramadan jam 12, tapi nggak pakai Ramadannya itu apa? Pakai Agustusnya kita. Kalau mau dia kembali kepada tahun Islam, malam ini Indonesia merdeka. Malam ini Indonesia merdeka di malam 17 Ramadan. Hebat ya. Kemudian yang ketiga juga, malam ini kita ngeholi beberapa orang, ya, diantaranya Habib Ahmad bin Ali As-Segaf. Nah, ini orang yang tidak asing di Pasuruan, ini termasuk orang tua kami, ya, ada di Pasuruan yang mendidik kami semuanya dan perhatian sama keluarga besar Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Yang kedua Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ulama yang tersohor, ulama pembela ahli sunnah wal jamaah, sekalipun diganyang habis dah, tapi beliau tetap tegar, meninggal juga ada di bulan Ramadan. Dan juga Al Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, ayah daripada Habib Hasan, abah daripada Habib Hasan, yang meninggal juga di bulan Ramadan. Mereka orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita dapat barokah mereka. Kemudian sekaligus 100 harinya ibu, ya, Umi Ana, Hubabah Rugaya binti Ja'far bin Syekh As-Segaf. Mudah-mudahan insyaallah kuburannya jadikan kuburan surga, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjikat waktu, Al Habib Abdullah Al-Mahdar akan sedikit menceritakan tentang masalah perang Badar yang akan diterjemahkan oleh Al Habib Hadi Al-Idrus.